Perkenalkan, nama saya Notari Billy Ardiani, saya owner dari Dapur Butari. Dapur Butari terletak di Jalan Kediri 3, Nusuan, Surakarta. Awal usaha yang pernah saya lakukan adalah di bidang fashion. Saya sempat mempunyai butik di salah satu mall pertama di Kota Solo selama kurang lebih 4 tahun. Seiring berjalannya waktu dengan adanya penjualan online, adanya mall di berbagai tempat, sehingga menyebabkan usaha saya waktu itu tidak seperti awal. Akhirnya saya berubah usaha menjadi bisnis kuliner. Bisnis kuliner yang saya geluti adalah dalam bidang pembuatan pempek, karena suami saya kebetulan orang Palembang, dan bisnis yang dilakukan oleh keluarga suami saya adalah pembuatan pempek untuk catering supplier di Jogja. Awalnya saya sama sekali tidak bisa membuat produk-produk tersebut karena saya sebenarnya tidak bisa memasak sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kakak saya yang memproduksi pempek itu keteteran, akhirnya saya diminta untuk belajar membuat pempek, dan saya lama-kelamaan berhasil membuatnya hingga sekarang. Awal empek-empek itu saya jual di kantin Al Azhar Solo Baru. Kebetulan anak-anak saya bersekolah di sana. Kemudian ada salah satu tenan di Food Center Pak Gendut Solo Baru. Kemudian kami menjadi seperti catering supplier gitu untuk produk-produk empek-empek dan siomay batagor. Dapur Butari mempunyai 5 room, saya sebutnya karena dapur, saya sebutnya mempunyai 5 rooms, yaitu rooms pertama itu adalah frozen room. Di dalamnya ada empek-empek, ada siomay batagor, ada tekwan. Itu selalu ready, insya Allah selalu ada, selalu siap, jadi kapanpun ada konsumen menginginkan, insya Allah itu selalu siap. Kemudian room yang kedua adalah cake room, di dalamnya ada brownies. Berbagai macam brownies jenisnya, ada green tea, ada red velvet, ada yang brownies original warna coklat. Ada juga cake tape. Cake tape saya premium karena menggunakan tape peyem yang premium. Kemudian Lekker Holland, itu adalah sejenis kue butter, dia berasa butter dan susu. Kemudian ada lagi cake pisang. Sudah. Terus kemudian room yang ketiga adalah cookies room. Cookies room ini adalah kue kering yang memang sebelumnya sudah saya geluti sudah lama. Hanya karena cookies room saya adalah kue-kue kering yang premium dengan bahan baku premium, sehingga tidak bisa saya jual untuk reguler. Jadi hanya made by order, itu terutama di hari-hari besar, hari-hari raya, ataupun customer saya yang memang sudah menjadi pelanggan dan pecinta cookiesnya Dapur Butari. Room yang keempat adalah pudding room, yaitu ruang untuk puding-puding hias yang bisa dijadikan hampers juga. Yang room kelima adalah others, karena others room itu adalah isinya berbagai macam produk-produk, diantaranya ada supa soup, ada choco cheese banana, ada rujak Aceh. Rujak Aceh ini hanya musim-musim tertentu karena dia menggunakan bahan baku mangga kueni yang tidak setiap saat ada. Ada kopi juga dan lain sebagainya. Untuk penjualan saya masih sangat manual, Mas. Masih dengan melalui status WA ataupun di IG ataupun di Facebook, belum menjual di marketplace ataupun di manapun. Sementara ini masih lumayan berjalan karena ini masih saya kerjakan sendiri. Saya mengenalkan produk-produk saya melalui sosial media, terutama ini yang masih sangat berjalan melalui WA saja sih. Saya promosinya melalui broadcast WhatsApp
Jadi seminggu 2 kali seperti itu saya rajin, misalnya saya promo apa, atau saya mengingatkan konsumen dengan produk-produk Dapur Butari, atau saya hanya menyapa konsumen yang ada di kontak WA saya, hanya menyapa mereka saja. Itu sebagai bagian dari upaya konsumen saya mengingat produk-produk yang ada di dalam Dapur Butari, karena dalam sapaan saya di bawahnya saya pasti mengikutkan link katalog untuk teman-teman saya yang ada di kontak WA saya bisa membuka katalog yang ada di link yang saya kirimkan, sama di media sosial. Sementara saya masih mempertahankan kayak untuk kue, untuk puding itu saya masih mempertahankan produk-produk yang memang cantik untuk dilihat. Jadi begitu konsumen menerima produk-produk dari Dapur Butari, pasti senang dulu ngelihat produknya. Dan kalau sudah lihat produknya cantik itu biasanya mereka tertarik untuk mencicipi. Dan selama ini responnya semuanya alhamdulillah sangat bagus. Paling laku di frozen dan brownies. Iya, paling laku di frozen dan brownies. Untuk bahan baku frozen, saya selalu memakai bahan baku yang segar, terutama ikan. Ikan yang saya gunakan adalah ikan tenggiri segar, dan saya hanya menggunakan ikan tenggiri full. Jadi apabila tidak ada ikan tenggiri atau apapun sedang kosong, ada pesanan apapun, saya cut dulu, karena saya nggak mau pakai ikan yang lain. Untuk bahan bakunya semua karena pempek Dapur Butari ini pempeknya sudah halal, sudah tersertifikasi halal, hanya memang belum ada di kemasan, karena sewaktu saya membuat kemasan itu sertifikasinya belum keluar. Jadi tapi sudah ada sertifikasi halal. Kemudian untuk kue kering juga sudah ada sertifikasi halal. Untuk range harga memang dari kalangan menengah ke atas, karena saya menggunakan betul-betul bahan baku yang berkualitas. Terutama kue kering itu saya menggunakan butter yang berkualitas, keju yang memang keju yang mahal, keju edam, keju bulat, itu semua bahan bakunya lumayan mahal. Makanya itu konsumennya tertentu. Tapi ketika hari raya itu juga luar biasa untuk kue kering. Rencana saya ini malah akan masuk ke, mau mencoba lagi masuk ke hotel-hotel dan catering di Solo, karena kalau kayak supplier catering begitu itu tidak jalan di Solo, kita sementara hanya jalan di Jogja. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena di Solo sistem pestanya masih yang seperti piring terbang atau jarang pakai kayak standing gitu, mungkin saya kurang tahu. Hanya memang untuk catering supplier itu kita jalannya di Jogja. Kalau untuk pempek bisa ribuan, Mas. Bisa ribuan pempek. Karena kadang-kadang dalam satu terutama weekend, mereka apalagi seperti bulan-bulan pernikahan itu bisa banyak sekali. Terutama di catering di Jogja. Jadi kami hampir semua catering di Jogja itu sudah bekerja sama dengan. Jadi kalau saya untuk khusus pempek di Jogja, saya bekerja sama dengan keluarga yang ada di Jogja. Jadi ketika ada pesanan gitu, saya produksi di Solo atau sayanya yang ke Jogja. Mimpi besar saya suatu saat saya pengen mempunyai satu lahan yang dimana di situ ada dapur yang untuk bisa konsumen bisa melihat cara pembuatan produk-produk Dapur Butari, ada frozen room-nya secara real. Jadi ketika konsumen datang itu bisa masuk ke frozen room itu untuk memilih langsung. Ada bakery-nya di mana konsumen bisa melihat, oh begini cara pembuatannya, dan belanja kuenya secara langsung. Ada juga tempat makannya. Itu mimpi saya sih, Mas. Sejauh yang saya jalani fokus dengan yang
memang sudah kita geluti, jangan ganti-ganti. Jadi ketika kita sudah menggeluti ini, fokus di situ sampai semaksimal mungkin kita bisa. Rajin-rajin menyapa pelanggan kita, walaupun hanya menyapa apa kabar atau apapun. Jadi rajin menyapa pelanggan kita. Ketika mereka menjawab saja, bagi saya sudah sangat senang. Jadi tidak perlu harus beli. Rajin dan menjaga kualitas, terutama bahan baku dan lain sebagainya, itu buat saya nomor satu. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada ataupun para pecinta kuliner, apabila menginginkan produk-produk frozen ataupun cake cantik ataupun puding cantik ataupun apapun, bisa dilihat dalam katalog kami. Bisa cek di Instagramnya Dapur Butari, Dapoer Butari, ataupun di Facebooknya Notari Billy Ardiani, ataupun dalam kontak yang akan tayang dalam layar berikut ini. Terima kasih.